Ianya, Pagi Kak. seneng banget ya akhirnya kita bisa ketemu langsung buat sesi konseling pertama. Dan terima kasih banget udah hadir dalam sesi konseling ini. Gimana tadi kesini itu naik apa? Aku kebetulan tadi naik mobil sih Kak kesini. Macet gak tadi naik mobil? Macet banget. Kakak tahu sendiri Jakarta di mana-mana hektik, macet di mana-mana. Iya, emang macet pasti ya. Tadi juga aku kesini juga agak macet. Oh alah. Ini karena ini sesi pertama kita, jadi kayaknya bakal sedikit menguras energi kamu buat bercerita dan nguras tenaga banget ya. Jadi sebelum mulai aku pengen tanya, kamu itu udah makan apa belum? Kebetulan aku tadi sempetin makan dulu kesini. Kakak udah makan? Udah, makasih ya udah nanya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu mau cerita sambil snack-snackan, kamu bisa ambil aja ini coklat Thank almond. you. Kebetulan aku suka banget sama almond. Oh gitu? Iya. Oh ya, jadi cocok banget deh hari ini. Kamu bisa ambil kalau pengen kamu nyemil-nyemil, ada ngerasa harus ngunyah sesuatu sambil cerita, silakan diambil aja. Oke, makasih banyak ya Kak. Oke, aku yang harusnya makasih karena kamu udah berani banget datang ke sini. Jadi aku tahu ini tuh bukan hal yang mudah ya. Sebelum kita mulai, bisa tolong isi inform consent ini sama lembar kehidupan. Inform consent ini kamu baca dulu biar kamu setuju. Kamu baca dulu supaya kamu bisa menyetujui kalau misalnya ya apapun yang kamu ceritakan di ruangan ini tuh bersifat rahasia ya, bersifat rahasia dan aku nggak bakal ceritain ke orang lain. Oke. Aku baca dulu ya. Iya. Oke, aku setuju sih Kak. Oke. Aku isi nih ya sekarang. Iya. Oke, udah. Jangan lupa ditandatanganin di Oh, bagian iya. sininya. Oke. Terima kasih udah isi. Iya, sama-sama. Terima kasih udah ngisi dan terima kasih udah datang juga. Aku ingin kamu tahu kalau ini tuh ruangan yang aman. Jadi kamu itu bisa cerita apapun, hal apapun mengenai kehidupan kamu, kehidupan sekolah kamu atau kehidupan pribadi kamu di sini. Jadi kamu nggak harus berpura-pura kayak kamu tuh fine aja. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri di sini. Nah, biasanya kalau mulai itu ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Jadi gimana hari kamu sejauh ini? Lagi capek aja sih Kak, karena tadi aku habis kuliah, aku harus nganterin tugas dulu ke kampus dari pagi, makanya tadi baru aku bisa sampai ke sini. Lega juga sih Kak, akhirnya aku bisa berkeluh kesah sekarang ke Kakak. Ya. Tapi tadi kuliahnya jauh kah dari tempat ini? Jauh, aku di Bintaro kebetulan kuliahnya. Oh, jauh banget ya berarti. Iya, betul, di ujung. Oh iya, jauh banget. Jadi tadi berangkat ke kuliah itu pagi-pagi banget dong ya? Iya, betul. Makasih ya udah nyempetin ke sini. Iya. Walaupun kayaknya kamu lagi hektik banget nih ya. Aku tahu itu hal yang penting ya, cerita tentang keluh kesah kamu dan rasanya kayak bakal jadi beban banget sendirian kalau misalnya kamu tuh kagak cerita ke siapapun. Dan kayaknya kalau kamu datang ke sini tuh akhirnya kamu nemu buat narot beban kamu ya, buat beban-beban yang kamu nggak ceritain ke orang lain, buat at least meringankan sebagian aja. Nah, kalau kamu udah siap, kamu boleh cerita apa hal yang
apa hal-hal yang memberatkan pikiran kamu belakangan ini. Hal-hal sepele pun kamu juga bisa cerita, yang bisa bikin kamu kepikiran belakangan ini. Gimana, apa yang kamu pengen ceritain sama aku hari ini? Nah ya, aku tuh kayak masih kurang nyaman cerita hal-hal kayak gini sebenarnya ke orang-orang terdekat aku sih, ke keluarga aku. Terus juga aku sebenarnya gampang gampang emosi, gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak, dikit-dikit wah teriak-teriak kayak orang gila gitu. Iya. Dan perasaan aku habis itu kayak nggak enak, feeling guilty sama orang-orang yang aku habis kena marah, habis kayak aduh aku nyesel banget karena penyesalan di akhir kan ya kakak tahu sendiri. Dengar kamu bilang itu, aku bisa bayangin sih betapa beratnya hidup kayak dengan perasaan marah itu, ujung-ujungnya kamu tuh bakal nyesel gitu. Jadi Bener. apakah perasaan nyesel itu ujung-ujungnya mungkin kamu nyalahin diri kamu sendiri atau gimana? Kebetulan iya banget. Kadang aku tuh sampai mikir kenapa sih kok aku gini, kenapa marahnya sampai segini banget, padahal nggak perlu marah tuh sampai kayak gini, tapi kenapa aku tuh tidak bisa mengontrol emosi aku sendiri gitu loh. Aku juga pengen jadi orang yang nggak menyakiti orang lain sebenarnya, tapi ini tiba-tiba aja gitu spontan. Iya. Dari yang aku dengar kamu tuh bukan orang yang bertujuan menyakiti siapa-siapa. Justru kamu tuh kelihatannya sangat peduli ya. Tapi kamu juga karena sedang kelelahan sama kehidupan kamu yang lain, kehidupan mahasiswa. Iya. Kan itu melelahkan ya. Jadi marah itu kayaknya seperti cara tubuh kamu tuh buat meminta pertolongan gitu, meminta perhatian. Aku capek banget sih kak, aku nggak mau kayak gini terus, apalagi aku lagi pengen skripsian, jadi hal-hal yang lain tuh kayak kebagi-bagi pikiran aku, nguras tenaga, nguras energi, nguras waktu banget. Terus juga aku nggak fokus sama kehidupan kuliah aku, kadang aku sendiri takut sama diri aku sendiri. Oh, jadi kamu mau skripsi berarti ya? Iya, aku lagi skripsian kebetulan. Oh, iya berarti capek banget ya kuliah Yes, semuanya. betul sekali. Buat mikirin apa yang pengen kamu tulis gitu ya. Iya, betul sekali. Dan karena dengan masalah ini jadi kayak aktivitas kamu tuh tambah hektik ya kelihatannya. Bener. Nah, terima kasih banget udah mau jujur tentang apa yang kamu rasakan hari ini. Dan aku ingin kamu tahu kamu tuh nggak sendirian. Aku kan di sini buat ngebantuin kamu, nge-guide kamu buat figure things out biar kamu tahu cara menempatkan diri sendiri gitu ya. Kan karena banyak banget nih orang sebenarnya nggak kamu doang kan yang ngerasa gampang marah, gampang emosian, nggak kamu doang. Karena kayak hal-hal kayak gini tuh sebenarnya cukup normal. Banyak orang juga, aku nemuin orang banyak yang kayak gitu. Jadi kamu tuh udah luar biasa banget, kamu nggak lari dan kamu malah datang ke sini, datang ke aku, apalagi aku orang asing kan ya. Kamu minta bantuan orang asing seperti aku itu buat kayak menyenderkan beban-beban kamu sesaat gitu. Jadi itu butuh keberanian yang sangat besar dan aku berterima kasih buat hal itu. Makasih juga ya kak udah mengerti aku sering ngerasa kayak nggak ada yang bisa mengerti aku gitu loh. Iya. Nah aku ngerti dan aku mengertiin kamu, dan hari ini izinin aku menjadi salah satu orang yang buat kamu naro rahasia kamu, naro pikiran kamu, biar kamu tuh biar lebih redaan dikit. Dan aku tuh dengerin kamu itu tanpa menghakimi, tanpa maksain kamu buat cepat sembuh atau cepat cerita. Kamu aku bakal ngikutin pace kamu dalam sesi konseling ini ya. Iya boleh kak, boleh. Nah apakah amarah kamu ini memang selalu cepat meluap atau hanya akhir-akhir ini? Karena belakangan ini kan kamu skripsian, jadi
lebih banyak stres ya, menumpuk stres dari kegiatan kamu yang hektik ini dan menguras pikiran. Kalau seingat aku ya Kak, aku cerita nih. Seingat aku dulu aku kecil tuh aku nggak pernah marah-marah kayak gini loh, nggak pernah meledak-meledak. Terus apa ya? Aku anaknya easy going sebenarnya, tapi semenjak SMP atau SMA lah ya kurang lebih. Aku juga lupa. Jadilah aku begini, mulai gampang marah, meledak-meledak begitu. Kira-kira apa yang terjadi saat kamu masih SMP tadi ya, SMP atau SMA? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kamu mau cerita. Saat SMP kurang menyenangkan aja sih Kak, kurang menyenangkan di hati aku aja. Jadi kalau kamu belum siap cerita tentang apa yang terjadi, nggak perlu kamu paksain kok. Iya, makasih ya Kak udah ngertiin aku loh. Nah, kalau kamu coba ingat-ingat, kemarahan kamu tuh biasanya muncul setelah apa? Apa triggernya gitu? Aduh aku kurang begitu ngerti lagi ya Kak. Aku karena kenapa ini aku juga makanya bertanya-tanya sama diri aku sendiri sebenarnya. Atau adakah kayak situasi yang bisa memicu kamu buat marah-marah kayak gitu, atau situasi seperti apa sih yang sering muncul yang bisa memicu atau trigger amarah kamu kalau kamu ingat-ingat? Aduh sorry. Kalau diinget-inget itu pemicunya kayaknya sering diremehin sama orang. Kayak waktu temen gak dengerin aku tuh kayak wah marah. Terus kalau orang bohongin marah gitu kan, siapa yang mau dibohongin ya kan Kak? Rasanya itu kayak harga diri aku diinjak-injak gitu loh. Jadi itu tuh bukan, kemarahan kamu tuh bukan karena soal barang atau soal kata-kata, tapi karena kamu tuh ngerasa nggak dihargai ya. Betul sekali. Dan itu kayak menekan titik di dalam diri kamu yang jadi bikin kamu tuh marahnya tuh switch on gitu ya. Yes, betul sekali. Rasanya kayak apa ya, aku harus marah biar orang tuh ngerti, biar orang berhenti melakukan hal-hal kayak gitu ke aku gitu loh Kak. Iya. Ya itu sebenarnya sangat masuk akal sih, buat apa ya, self defense mechanismnya manusia. Nah bagi banyak orang kan marah kan cuman bukan kayak reaksi biar orang tahu kita tuh lagi marah, tapi kadang-kadang kan itu juga self defense mechanism ya, bentuk pertahanan kita. Jadi terkadang cara marah itu kita justru kayak menjauhkan orang dari kita biar kita ngerasa nggak tersakiti, dan membuat kita hal-hal itu sebenarnya membuat kita bakal merasa sendiri gitu ya. Dan padahal yang kita inginin tuh sebenarnya kan cuman untuk dimengerti, biar orang-orang tuh nggak ngelakuin hal-hal yang kita nggak setujuin ya, seperti itu biasanya. Makasih ya Kak udah ngertiin aku. Aku juga kayaknya apa ya, dipikir-pikir sumber marahnya aku tuh karena kecewa, karena aku tuh sebenarnya cuma mau dihargain aja sama orang lain gitu loh. Dan biasanya kekecewaan aku dapat dari orang terdekat aku. Terdekat. Makasih ya udah berani. Aku buka ya Kak. Oh iya. Ini makan ya, sambil cerita sambil makan aja biar lebih santai kita ya. Ya terima kasih banget ya udah berani jujur soal hal ini. Nah aku bisa denger bahwa dibalik rasa marah kamu tuh bukan marah doang, tapi juga ada kekecewaan di baliknya ya. Benar. Dan kekecewaan itu bukan tertuju kepada diri kamu, melainkan kepada orang-orang di sekitar kamu. Betul seperti itu? Betul. Dan kekecewaan itu terutama pada orang yang kamu harapkan untuk hadir atau bertindak berbeda ya, seperti itu. Benar-benar.
Dan kadang yang bikin sakit itu bukan karena mereka sengaja nyakitin kamu atau gimana, tapi karena kamu tuh sepertinya menaruh harapan ya kepada mereka. Berekspektasi terlalu tinggi sih Kak. Iya. Kamu naruh harapan yang mereka nggak sampaiin gitu loh. Jadi harapan kamu di sini, mereka kayak cuman naruhnya di sini. Jadi kayak kamu ngerasa ekspektasinya tuh nggak tersampaikan, jadi kamu sendiri jadi kayak marah gitu loh sama mereka. Jadi mereka itu nggak sadar, tapi kamu tuh rasanya juga masih tetap terluka seperti itu ya. Iya betul sekali. Aku penasaran nih Anya, dari semua kecewaan yang kamu alamin, apakah ada hal yang peristiwa atau hal yang membekas dari rasa kekecewaan kamu itu? Kalau membekas sih kayaknya nggak ada ya Kak, karena udah sering dikecewain jadi kayak ya udah biasa aja gitu loh. Aku bisa bayangin sih betapa seringnya kamu ngalamin kecewaan ini sampai kamu tuh ngerasa kayak hal-hal itu tuh jadi hal biasa, hal normal ya. Meskipun kayak hal seperti itu kamu dikecewain, kamu ngerasa sakit, itu udah biasa menurut kamu, tapi kan tetap sakit ya. Tetap sakit. Jadi kadang kalau luka kita tuh terlalu sering, kita terlalu sering terluka tuh, jadi kan kadang-kadang kita tuh kayak ngebekuin perasaan kita. Jadi kayak supaya kita tuh nggak sakit terus. Jadi bukan berarti kamu nggak ngaruh ke dalam diri kamu sendiri, tapi kayak justru makin numpuk, kamu kecewanya makin numpuk, makin banyak, terus-terusan kecewa tuh malah diem-diem tuh makin dalam sakitnya. Ya benar. Jadi kamu tuh nggak harus ingat kejadian spesifiknya sekarang Anya, tapi boleh aku tanya, menurut kamu semua kekecewaan itu akhirnya bikin kamu melihat diri kamu tuh seperti apa? Untuk diri aku sendiri jadi susah percaya sih sama orang, kebetulan karena ya pasti ujung-ujungnya bakal aku dikecewain lagi, jadi kayak aku nggak mau gampang percaya sama orang-orang aja sih Kak, biar nggak sakit hati aja sendiri ya. Jadi biar jaga jarak ya. Betul sekali. Nah, aku dengar bahwa rasa kecewa terus menerus tuh terutama dari orang terdekat kita ya. Iya benar. Itu bisa bikin kamu sedih. Tapi kalau case-nya dalam kamu tuh bikin kamu marah ya. Kamu jadi kayak gampang meluap. Ya, karena nggak tahu gimana cara mengekspresikannya sih Kak. Iya. Jadi marahnya kamu ini karena kamu berharap lebih dari orang tertentu, orang terdekat kamu ya. Iya benar. Dan mungkin karena kamu ngerasa kamu tuh nggak diperlakukan seharusnya, ya seperti itu. Dan aku rasa justru hal itu tuh, hal kamu marah, kamu naruh ekspektasi lebih tinggi dari seharusnya, itu tuh karena kamu tuh peduli sama orang-orang terdekat kamu. Karena kamu punya harapan pada mereka, dan saat harapan itu nggak ditemuin sama mereka, jadi tubuh kamu sama emosi kamu tuh bertindaknya seperti itu, jadi kayak marah keluarnya. Dan pas kamu respon marah, itu juga hal-hal seperti itu tuh bentuk pertahanan juga ya. Iya betul. Jadi hal kemarahan itu datangnya dari luka, melainkan dari pure kemarahan doang. Jadi kamu terluka, jadi ngeluarinnya kemarahan. Karena dari kecewaan kamu ngeluarinnya kemarahan. Iya betul. Karena kamu kurang ngerasa kamu tuh didengerin sama orang-orang di sekitar kamu. Dan menurut aku kamu emang punya alasan untuk kemarahan itu. Tapi sekarang mungkin kita bisa mulai pelan-pelan melihat saat marah itu muncul. Nah, kamu biasanya lagi ngapain nih kalau misalnya perasaan marah itu muncul? Misalnya waktu kamu merasa sangat marah, kamu biasanya itu langsung bereaksi seperti apa caranya? Kadang aku langsung ngomel, kadang aku tahan-tahan, tapi tiba-tiba
kalau udah orang bikin marah kayak meledak gitu, kayak sialan kayak gitulah. Kadang kalau udah parah banget sampai lempar-lempar barang, sampai teriak-teriak kayak orang gila, namanya juga marah ya, marahnya marah banget gitu. Nggak tahu meluapkannya harus seperti apa gitu. Dan after that aku langsung nyesel banget kenapa aku melakukan hal seperti itu gitu loh Kak. Mengidentifikasi kamu marahnya itu caranya kayak gimana tuh, itu langkah pertama biar kamu tuh lebih mengenal diri kamu sendiri. Nah, hal selanjutnya yang bisa kamu lakuin itu ya kita berhenti sejenak deh. Kayak kalau kamu udah ngerasa marah nih, kesel nih, kamu berhenti dulu deh sejenak. Kamu bisa kayak praktis inhale exhale, latihan napas. Kayak coba kamu bisa ikutin aku. Oke, boleh. Kamu tarik napas, tahan dulu, hembus, tarik napas lagi, tahan. Coba sekali lagi ya, tarik napas, tahan dulu, hembus. Nah, gimana kalau abis latihan napas pernapasan seperti itu, apakah serasa lebih lega sih? Oke. Berarti berguna ya latihan napas seperti itu, berarti efektif buat kejadiannya kalau kamu misalnya lagi cepat marah. Ya, cepat marah atau kurang tenang aja. Ya, kamu bisa gunain latihan pernapasan seperti itu biar kamu tuh punya waktu jeda gitu loh untuk sebentar menjauh dari situasi, biar kamu tuh punya waktu buat berpikir. Nah, tujuannya kan emang bukan buat menghilangkan amarah ya, emang amarahnya tetap ada di dalam kita, tetap bakal ada. Dan kalau misalnya mereka melakukan hal itu pasti keluar lagi kan. Manusia kan nggak cepet berubah seperti itu kan. Amarahnya emang tetap ada, tapi biar kamu berpikir aja sejenak gitu loh, biar tubuh kamu tuh dikasih waktu buat berhenti, dan kamu bisa punya pilihan untuk memberi jarak, dan kamu tuh bisa berpikir apakah kamu pengen marah atau kamu pengen melakukan hal lain kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya kamu tanya sama diri kamu sendiri, apa sih yang sebenarnya kamu butuhin saat itu, saat kejadian itu muncul, saat kamu amarahnya langsung meluap. Nah, apakah kamu butuh didengar atau kamu perlu menenangkan diri. Jadi kamu tuh pikirin dulu sebelum kamu keluar amarahnya itu, kamu pikirin dulu sejenak. Oh iya. Selagi kamu narik napas itu kamu pikirin sebenarnya apa sih yang kamu mau dari marah-marah ini, kamu tuh pengennya achieve apa, karena marah ini kan biasanya tuh ada tujuannya kan ya. Iya. Biar kamu mendapatkan sesuatu atau biar kamu tuh didengar gitu loh. Iya, benar. Jadi sebelum marah-marahnya keluar, aku advisein kamu tuh buat berpikir dulu apa yang sebenarnya kamu pengen tuju dari kamu keluarin marah ini tuh, biar apa outcome-nya. Nah, coba kita mulai latihan kecil sekarang. Misalnya kamu bayangin situasi saat teman kamu tuh sama kamu kayak kerja kelompok nih, tapi teman kamu itu telat ngirim tugasnya, telat ngirim bagian yang dia harus kerjakan. Kalau misalnya hal itu terjadi saat itu, apakah kamu akan marah banget? Kebetulan diambil dari pengalaman aku sih Kak. Pernah temen aku kayak gitu dan aku sangat marah sampai aku meluap-meluap. Kenapa nggak dikirimin langsung bla bla bla. Langsung deh berantem akhirnya ujung-ujungnya karena marahnya aku ini. Berantem tapi sampai parah atau cuman kayak bertukar kata atau? Bertukar kata aja sih. Kan soalnya tadi kamu bilang kamu parahnya tuh sampai ngelempar barang kayak gitu, tapi nggak sampai kayak gitu. Iya, nggak kebetulan. Jadi ini beneran situasi asli kamu pernah terjadi kayak gini, hal kayak gini, kurang kooperasi dari teman kamu ya. Iya, betul. Nah, kalau waktu itu kamu tarik napas dulu, kamu pikirin kalau saat itu sebelum kamu marah, sebelum kamu mengeluapkan amarah kamu tuh, kamu tarik napas dulu, terus kamu mikirin, kamu tutup mata kamu, kamu tanya diri sendiri,
sebenarnya aku marah itu karena apa? Sebenarnya aku tuh butuh apa sih? Kalau misalnya kamu mikirin hal itu saat hal itu terjadi di skenario asli kamu, apa sih kira-kira jawabannya? Mungkin aku tuh cuman butuh dia minta maaf dan bertanggung jawab sama apa yang harus dia kerjakan aja sih Kak. Aku pengen dihargain aja gitu loh, soalnya aku udah kerja keras, masa dia seenaknya kan. Iya. Namanya juga kerja kelompok ya harusnya barengan gitu, kenapa aku harus aku doang gitu loh. Itu sih Kak. Oke, itu udah keren banget sih, kamu udah ngelakuin ini real time, maksudnya kayak kamu udah mencoba buat sebelum keluar amarahnya kamu berpikir sejenak seperti itu. Nanti mungkin praktis ini bakal kamu bisa pakai saat hal aslinya pas kamu lagi marah-marah nih. Sebelum marah-marah kamu coba kamu pikirkan hal yang sama seperti itu ya. Oke. Karena kamu udah nemuin inti kemarahan kamu, kalau kamu udah tahu apa yang kamu butuhkan, core dari kemarahan kamu tuh karena apa sih? Iya. Nah, kita bisa belajar buat menyampaikan hal-hal itu, perasaan kamu secara jelas tanpa ada kayak ledakan gitu ya dari dalam diri. Karena marah tuh emang sebenarnya kan boleh, marah emang hal-hal normal. Manusia emang dasarnya penuh kemarahan ya dengan dunia ini. Jadi kamu tuh sekarang kayak lebih punya pilihan buat nyampain perasaan kamu gitu dengan cara yang lebih kuat atau lebih sehat aja. Nah, Anya, aku menghargai banget ya keterbukaan kamu dalam sesi konseling pertama ini. Kamu udah beneran luar biasa karena walaupun sesi konseling pertama ini kamu udah melakukan exercise dengan baik dan kamu udah ngertiin diri kamu sedikit lebih baik. Dan kamu udah ngeliat lebih dalam ke dalam akar kemarahan kamu tuh sebenarnya ada di mana sih. Dan aku tahu itu bukan hal yang mudah, tapi kamu melakukannya dengan sangat jujur, dengan sangat reflektif dan sangat luar biasa hari ini ya. Nah, karena kita udah mulai mengenali bahwa di balik amarah kamu tuh ada kecewa, ada keinginan untuk dihargai, dan juga ada luka yang belum sempat disembuhkan ya. Jadi luka-luka itu masih terasa membekas. Gitu ya. Membekas. Nah, hari ini kamu udah belajar langkah-langkah kecil buat memberi space, memberi jarak sejenak sebelum kamu bereaksi, sebelum kamu ngeluarin amarah kamu itu. Nah, itu kemajuan yang sangat penting. Terima kasih banyak ya Kak, udah mau mengerti aku. Iya. Aku ngerasa kayak ternyata marahnya aku nggak sejahat itu gitu loh. Aku pikir kayak ya aku cuman pengen dihargain aja, dan tapi caranya aku aja yang salah gitu, belum tahu cara yang sehat buat ngungkapin kayak gimana. Iya, betul sekali. Dan kamu tuh emang di sini kan kamu nggak sendirian, ada aku. Kamu jadi proses ini kita kayak jalan pelan-pelan aja, step by step. Jadi mulai sekarang kita bisa kasih ruang buat emosi kamu gitu loh, buat biar nggak, bukannya ditekan atau gimana, tapi dikasih space, dikasih tempat untuk tempatnya sendiri. Dia jadi punya tempat gitu ya. Jadi buat kita pahamin bareng-bareng. Nah, kita kan jalan bareng-bareng satu langkah demi satu langkah, step by step ya. Nah, di sesi selanjutnya kita bisa bahas nih gimana caranya menyampaikan rasa marah itu atau kecewa tanpa menyakiti. Nah, baik kita sendiri atau maupun orang lain. Nah, kita juga bisa coba strategi komunikasi yang bisa bikin kamu ngerasa lebih empowered, lebih kuat, dan juga biar kamu lebih tenang. Oke, aku siap mencoba hal-hal baru lagi. Kayak gimana rasanya, beda sih setelah ngobrol kayak gini. Lebih lega, lebih plong, kayak akhirnya gitu. Ya, jadi next session minggu depan palingan ya. Minggu depan next session kita bakal memperdalam lagi emosi kamu biar kita bisa mengerti lagi, biar kamu bisa
lebih handle-nya lebih finesse, lebih keren, lebih bagus, lebih tenang kamunya ya. Nah, aku seneng banget dengernya kamu antusias dalam sesi konseling kita selanjutnya. Padahal ini belum selesai, ini pengen selesai sih sebenarnya. Jadi kamu antusias banget, aku seneng banget dengernya. Dan aku juga gak sabar nih ketemu lagi di minggu depan di sesi konseling kita selanjutnya. Oke. Terima kasih ya udah hadir sepenuhnya, beneran completely in trance dalam konseling ini, dan kamu beneran sharing dengan aku real time tentang masalah-masalah yang beneran kamu hadapin hari ini atau sebelum-sebelumnya. Dan kamu tuh layak banget untuk ngerasa dimengertiin sama bukan aku doang, tapi sama orang-orang terdekat kamu, orang-orang tersayang kamu. Kamu tuh layak banget didengerin kok, Anya. Dan Makasih juga ya Kak, udah ngertiin. kasih. Dan aku pengen ngasih tahu kamu tuh kalau kamu tuh sebenarnya punya kendali atas semua tindakan kamu tuh, kamu punya kendali. Jadi kalau kamu ngerasa kok gampang marah banget, gampang keluar banget amarahnya, kamu tuh sebenarnya punya kendali penuh atas amarah kamu seperti itu, ataupun tindakan-tindakan lain yang kamu lakukan itu kamu punya kendali penuh. Tapi mungkin memang beberapa hal harus perlu banyak latihan biar kamu lebih praktekinnya lebih bagus gitu ya. Kan practice makes perfect ya. Jadi kamu di sini minggu depan biar kita praktis lebih banyak lagi. Praktis gimana cara handle masalah kamu ke depannya, bisa hal-hal lain. Jadi kamu ngerasa lebih jalanin hidupnya lebih terarahkan, biar kamu bisa ngarahin diri kamu sendiri gitu ya. Nah, kita sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Dan jaga diri kamu baik-baik. Semoga skripsinya cepat selesai. Amin. Semoga stresnya nggak terlalu numpuk banyak-banyak. Dan kita bakal ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oke, makasih ya Kak. Jaga diri juga, sehat selalu. Makasih loh udah mau dengerin. Iya, makasih. Hati-hati ya. Iya.